Kisah Abu Nawas mengalahkan orang ateis. Kecerdikan Abu Nawas memang luar biasa. Tidak henti-hentinya kisah Abu Nawas bikin heboh sekaligus kagum Baginda Raja. Dan kali ini, kisah tentang Abu Nawas mengalahkan seorang ateis yang bertanya siapa pencipta Tuhan. Dan orang ateis itu pun tidak menyangka akan kalah dengan Abu Nawas. Dikisahkan, suatu hari ada orang asing datang ke kota tempat Abu Nawas tinggal. Orang asing itu menyatakan diri tidak percaya dengan keberadaan Tuhan. Dan keadaan kota pun benar-benar gaduh oleh orang asing ateis itu. Baginda Raja pun mendengar kabar kegaduhan yang juga meresahkan rakyatnya. Dan akhirnya Baginda pun segera meminta agar orang asing ateis itu dipanggil ke istana. Sehingga datanglah orang asing itu pun ke istana. Dan sesampainya di istana, Baginda Raja pun langsung bertanya kepada orang ateis itu. "Hai orang asing, kenapa kamu membuat kegaduhan di negeri ini?" tanya Baginda Raja dengan tegas. Dan orang asing ateis itu memang kurang ajar. Dia bukannya menjawab pertanyaan Baginda Raja, malah ia kembali menantang untuk dibuktikannya keberadaan Tuhan. Baginda Raja pun menyabarkan dirinya, lalu bertanya lagi kepada orang asing tersebut. "Memangnya agamamu apa? Kalau kami di sini memeluk agama Islam," ujar Baginda Raja. "Saya tidak percaya Tuhan," jawab orang ateis itu. "Kami percaya adanya Tuhan. Kuharap kamu jangan mengganggu rakyatku dengan ulah gaduhmu," ujar Baginda Raja. Dasar orang asing itu tidak memiliki adab. Dia malah menantang Baginda Raja menjawab pertanyaan dan membuktikan keberadaan Tuhan. Baginda Raja pun dengan sabar mempersilahkan orang asing itu pun bertanya. "Sesuatu itu ada penciptanya ya? Lalu siapakah yang menciptakan Tuhan?" tanya orang ateis itu kepada Baginda Raja. Suasana pun hening. Baginda Raja pun berpikir mencari jawaban di luar ajaran agama. Kalau Baginda Raja menjawab dengan Al-Quran atau hadis-hadis, jelas orang asing itu tidak terima sebab ia adalah ateis. Dan orang ateis itu pun seperti tahu pikiran Baginda Raja. Jawabnya harus masuk akal. "Saya tidak percaya Tuhan, tidak percaya kitab sucimu, jadi jangan jawab pakai itu," kata orang asing itu. Dan Baginda Raja pun terus memikirkan jawaban logis untuk membungkam orang asing itu. Melihat Baginda Raja kebingungan, salah seorang menteri mendekat kepada Baginda Raja. "Baginda Raja, kalau orang begini, serahkan saja kepada Abu Nawas. Pasti orang asing ini akan kalah argumen," bisik sang menteri kepada Baginda Raja. Dan Baginda Raja pun menyetujuinya dan meminta untuk dipanggilkan Abu Nawas. Baginda ingin mendengar lagi dan yakin kalau nanti jawaban dari Abu Nawas bikin heboh pastinya. Abu Nawas pun akhirnya dijemput oleh prajurit ke rumahnya. Tak lama kemudian, prajurit dan Abu Nawas pun tiba di istana. Dan Abu Nawas pun dipersilakan masuk dan duduk di dekat Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh hamba tahu, kiranya ada urusan apa hamba dipanggil ke istana Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. Lalu diceritakanlah tentang orang asing yang tidak percaya adanya Tuhan dan juga tantangannya kepada Baginda Raja. Orang asing ini tidak percaya Tuhan. Dia bertanya siapa pencipta Tuhan. Jawabnya harus masuk akal, ujar Baginda Raja.
Abu Nawas pun manggut-manggut, lalu dia menatap orang ateis itu dengan tajam. Abu Nawas memang mendengar kalau ulah orang asing sudah begitu menggemparkan. Bahkan pertanyaannya bisa membahayakan keyakinan umat. Lalu Abu Nawas pun mohon izin kepada Baginda Raja untuk pindah duduk dan mendekat berhadapan dengan orang asing itu. "Apa yang kamu tanyakan?" tantang Abu Nawas kepada orang ateis itu. Orang asing itu pun sikapnya congkak karena yakin Abu Nawas tidak akan mampu memberikan jawabannya. "Anda Muslim, percaya semua ada penciptaannya, baik yang gaib maupun yang nyata. Apa itu benar?" tanya orang ateis itu kepada Abu Nawas. "Ya, tidak salah. Kami percaya alam semesta dan seisinya, dan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Abu Nawas. "Sekarang saya mau tanya, siapakah pencipta Tuhan yang kamu yakini, pencipta alam semesta dan seisinya?" Abu Nawas pun sesaat terdiam. Ia berpikir untuk jawaban yang logis dan tepat. Orang asing itu pun menatap Abu Nawas dan tersenyum. Ia meyakini bahwa Abu Nawas tidak akan bisa menjawabnya. Baginda Raja dan para menteri terlihat tidak tenang, takut apabila Abu Nawas tidak mampu untuk menjawabnya. Dan kalau itu terjadi, mereka semua akan dipermalukan oleh orang asing itu. Abu Nawas memang cerdas, logikanya kuat. Dia sudah memiliki jawabannya. Begini saudara, kita ibaratkan alam semesta dan seisinya adalah angka. Nah, angka 3 menurutmu berasal dari mana? Kata Abu Nawas. Itu hanya pertanyaan mudah. Tentu angka 3 berasal dari 1 ditambah 2, jawab orang asing tersebut. Ya benar. Kita lanjutkan sekarang. Angka 2 berasal dari mana? Mudah sekali, tentu angka 21 ditambah 1, jadi hasilnya 2. Ujar orang asing masih dengan sikap angkuhnya. Benar. Sekarang asal angka 1 menurut Anda dari mana? Tanya Abu Nawas kembali. Dan mendapat pertanyaan ini, orang asing itu pun gelagapan. Dia terdiam tidak mampu untuk menjawabnya. Suasana pun menjadi hening. Para menteri juga Baginda Raja sejak dari awal terjadi dialog Abu Nawas dan orang asing semuanya tegang. Takut Abu Nawas tidak mampu untuk memberikan jawaban yang telak. Nah, kan Abu Nawas bikin heboh lagi. Orang ateis itu mati kutu loh, terdengar bisik-bisik para menteri dengan nafas lega. Abu Nawas pun kemudian mendekatkan posisi duduknya ke orang asing yang masih terdiam itu. Begini saudara, Anda bertanya siapa pencipta Tuhan? Maka jawab dulu angka 1 ini berasal dari mana? Anda tidak bisa menjawabkan. Orang asing itu pun mengangguk, mengaku tidak mampu untuk menjawabnya. Jadi sama juga ketika Anda bertanya kepada kami tentang Tuhan siapa penciptanya. Kami juga tidak bisa menjawab, tutur Abu Nawas. Dalam agama Islam, keberadaan Allah sebagai Tuhan itu Dia yang awal dan yang akhir. Semoga Anda paham Tuan, tegas Abu Nawas. Dan akhirnya, orang asing yang mengaku ateis itu tidak bisa menjawab. Kalah argumen dengan kecerdikan Abu Nawas. Baginda Raja pun tampak tersenyum, senang semakin bangga dengan kecerdikan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas memindahkan istana raja. Dikisahkan, Baginda Raja baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya.
Baginda tiba-tiba merasa tertarik, hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak, beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukanlah hal itu tidak mustahil bila dilakukan oleh Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Raja pun berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ini ke atas gunung, agar aku lebih leluasa melihat negeriku," kata Baginda Raja sambil melirik reaksi Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak, hingga keningnya pun berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya, Abu Nawas pun terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan dari Baginda. Pekerjaan itu harus diselesaikan hanya dalam waktu sebulan. Abu Nawas pun pulang dengan hati yang bimbang. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas, kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari yang ke-9, ia tidak lagi merasakan gundah gulana. Keesokan harinya, Abu Nawas pun menuju istana. Ia menghadap Baginda Raja untuk membahas pemindahan istana. Dan dengan senang hati, Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan oleh Abu Nawas. "Ampun Tuanku Paduka yang mulia, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usulmu itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi," kata Abu Nawas. "Kalau hanya itu usulmu, baiklah," kata Baginda Raja. "Satu lagi Baginda," Abu Nawas menambahkan. "Apalagi itu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Hamba mohon, Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin," kata Abu Nawas. "Usulmu ku terima," Baginda Raja menyetujuinya. Lalu Abu Nawas pun pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudra pun Abu Nawas pasti sanggup. Desas-desus mulai tersebar di seluruh pelosok negeri. Hampir semua harap-harap cemas. Akan tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan sholat hari raya Idul Adha. Dan seusai sholat Idul Adha, 10 sapi sumbangan Baginda Raja pun disembelih lalu dimasak, kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Dan kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas pun berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat. Sesampainya di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Ampun Tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orang lagi?" tanya Abu Nawas.
Tidak ada, jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas pun berdiri mematung, seolah-olah ada yang ditunggu. Benar saja, Baginda Raja akhirnya tidak sabar. Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku ini? Tanya Baginda Raja. Hamba sudah siap sejak tadi, Baginda Raja, kata Abu Nawas. Apa maksudmu, Abu Nawas? Engkau sudah siap sejak tadi. Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu? Tanya Baginda Raja masih diliputi rasa penasaran. Hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, hamba tentu akan memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung, sesuai dengan perintah Paduka yang mulia, kata Abu Nawas. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa terhindar dari hukumannya. Kisah Abu Nawas antara sahabat dan keyakinan. Abu Nawas, kata Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Daulat Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Aku akan berterus terang kepadamu bahwa kali ini engkau aku panggil bukan untuk kupermainkan atau aku perangkap. Tetapi aku benar-benar memerlukan bantuanmu, Abu Nawas, kata Baginda Raja. Apakah gerangan yang bisa hamba lakukan untuk Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas. Ketahuilah, Abu Nawas, bahwa beberapa hari yang lalu aku mendapat kunjungan dari negeri sahabat. Kebetulan rajanya beragama Yahudi. Raja itu adalah sahabat karibku hingga begitu berjumpa denganku, dia langsung mengucapkan salam secara Islam. Aku tidak menduga sama sekali. Tanpa pikir panjang, aku membalas salamnya sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu kalau mendapat salam dari orang yang tidak beragama Islam, hendaklah dijawab dengan wasamu alaikum atau kecelakaan bagi kamu. Dan tentu saja dia merasa tersinggung. Dia menanyakan mengapa aku tega membalas salamnya yang penuh dengan doa keselamatan dengan jawaban yang mengandung kecelakaan. Saat itu sungguh aku tak bisa berkata apa-apa selain diam. Dan pertemananku dengan dia selanjutnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aku berusaha menjelaskan bahwa aku hanya melaksanakan apa yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Akan tetapi dia tidak bisa menerima penjelasanku. Aku merasa bahwa pandangannya terhadap Islam tidak semakin baik, tetapi malah sebaliknya. Namun, bila engkau mempunyai alasan lain yang bisa aku terima, kita akan tetap bersahabat. Begitu kata sahabat karibku itu. Kalau hanya itu persoalannya, mungkin hamba bisa memberikan alasan yang dikehendaki Raja Sahabat Paduka itu yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan Baginda Raja. Mendengar kesanggupan Abu Nawas, Baginda Raja pun amat riang dan ia pun berulang-ulang menepuk pundak Abu Nawas. Wajah Baginda Raja yang semula gundah gulana, seketika itu juga berubah menjadi cerah. Cepat katakan, wahai Abu Nawas, jangan biarkan aku menunggu, kata Baginda Raja tak sabar. Baginda yang mulia, memang sepantasnya lah kalau Raja Yahudi itu menghaturkan ucapan salam keselamatan dan kesejahteraan kepada Baginda. Karena ajaran Islam memang menuju keselamatan dari siksa api neraka dan kesejahteraan menuju surga.
Bukankah Islam mengajarkan tauhid yang berarti tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga termasuk tidak menganggap Allah mempunyai anak? Nah, ajaran tauhid ini tidak dimiliki oleh agama-agama lain, termasuk agama yang dianut Raja Yahudi sahabat Paduka itu. Ajaran agama Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah. Maha suci Allah dengan anggapan itu dan tidak pantas Allah mempunyai anak. Sedangkan orang Islam membalas salam dengan ucapan wassalamu alaikum atau kecelakaan bagi kamu. Bukan berarti mendoakan agar kamu celaka. Akan tetapi semata-mata karena ketulusan dan kejujuran Islam yang masih bersedia memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang akan menimpanya bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru. Dan seketika itu juga kegundahan Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun sirna. Dan kali ini saking gembiranya, Baginda Raja pun menawarkan agar Abu Nawas memilih sendiri hadiah apa yang disukainya. Namun Abu Nawas tidak memilih apa-apa karena ia berkeyakinan bahwa tidak selayaknya ia menerima upah dari ilmu agama yang ia sampaikan. Kisah Abu Nawas dihukum masuk ke kandang singa. Karena usil, Abu Nawas sampai membahayakan nyawa Baginda Raja. Dan karenanya Baginda Raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu. Sebenarnya perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan Baginda Raja kepadanya. Pasalnya, bukan sekali dua kali saja, Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil Baginda Raja. Saat ini Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa ke sini. Beberapa pengawal kerajaan pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka langsung menangkap Abu Nawas dengan kasar. "Hai pengawal, apa-apaan ini? Apa salahku?" tanya Abu Nawas dengan ketakutan. "Kami diperintahkan Baginda Raja untuk menangkapmu, Tuan Abu Nawas. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa," jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini?" tanya Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kamu jangan pura-pura tidak tahu ya. Kamu telah membuat aku murka, Abu Nawas. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu memang keterlaluan dan sangat kurang ajar, Abu Nawas," jawab Baginda Raja dengan penuh emosi. "Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba sedang kilap," ucap Abu Nawas. "Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu, Abu Nawas. Kamu harus dihukum mati," bentak Baginda Raja. "Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati, Paduka? Dipancung atau digantung?" tanya Abu Nawas. "Bukan Abu Nawas, bukan dengan cara seperti itu. Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu saja nantinya," balas Baginda Raja bertambah emosi. Abu Nawas pun menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. "Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat murka padaku," pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepalanya. Tidak ada yang berani menatap Baginda Raja. "Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa," teriak Baginda Raja memecah keheningan.
Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah Baginda Raja. Karena walau bagaimanapun, Abu Nawas adalah sosok yang baik. Sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Akan tetapi, karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani untuk menentangnya. Lalu tiba-tiba seorang penasihat istana pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan kepada Abu Nawas? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?" Ujar penasihat istana coba membela Abu Nawas. "Kalau kau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut Abu Nawas masuk ke dalam kandang singa." Penasihat hardik Baginda Raja. Sang penasihat istana pun hanya terdiam. Ia tidak berani untuk membantah Paduka Raja. Sementara Abu Nawas pun tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut. Tubuhnya langsung lemas dan gemetaran. Namun ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini, dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah." Mendengar permintaan Abu Nawas, sejenak Baginda Raja pun terdiam. Tidak beberapa lama kemudian, Baginda Raja pun berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula, kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu." Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Dan kalau diperkenankan, bolehkah saya minta satu permintaan lagi Paduka?" tutur Abu Nawas. "Apalagi permintaanmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh, tidak masalah Abu Nawas. Nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama, Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah. Sedangkan tiap pagi dan sore hari, diisinya dengan memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sebagai seorang sahabat. 3 bulan pun akhirnya berlalu dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana pun memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Akan tetapi tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa. Singa tersebut tidak menerkam Abu Nawas, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa tersebut. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan menurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan terheran-heran. "Abu Nawas ternyata punya kesaktian," ujar salah satu menteri. Dikarenakan singa itu tidak mau menerkam Abu Nawas, akhirnya Abu Nawas pun dikeluarkan dari kandang singa dan disuruh menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau menerkammu? Kamu punya kesaktian apa Abu Nawas?"
Tanya Baginda Raja dengan heran. Paduka yang mulia, sama sekali hamba tidak punya kesaktian apa-apa, jawab Abu Nawas. Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja lagi. Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini, hamba rutin memberi singa itu makan dan minum. Dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah, hamba tidak dimangsanya. Sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik, Paduka. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya, dia tidak memangsa hamba. Sedangkan Paduka sendiri, bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba. Tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penuturan Abu Nawas, akhirnya Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. Maafkan aku, Abu Nawas, aku telah berbuat kilap kepadamu. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang, dan ini ada hadiah uang untukmu, Abu Nawas. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku, ucap Baginda Raja. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun akhirnya kembali lolos dari hukuman mati. Kisah Abu Nawas melawan 3 orang bijak. Dikisahkan, pada suatu hari, 3 orang bijak memasuki kampung Abu Nawas. Penduduk sepakat untuk menghadapi ketiga orang itu. Maka mereka sodorkan si cerdik Abu Nawas. Saya yakin Abu Nawas bisa mengatasi 3 orang itu, ujar salah seorang dari penduduk. Singkat cerita, Abu Nawas pun akhirnya setuju menghadapi 3 orang bijak itu. Dan adu kepintaran antara Abu Nawas dengan ketiga orang itu bertempat di lapangan bola, sehingga masyarakat pun bisa menonton. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah penduduk setempat. Abu Nawas tampak santai. Ia selalu memberikan senyuman kepada setiap orang yang mendekatinya. Acara pun akhirnya dimulai. Masing-masing kontestan memperkenalkan diri. Sebagai penghormatan, juru mempersilakan ketiga orang itu untuk bertanya kepada Abu Nawas. Ketiga orang itu pun sangat senang mendapat kesempatan bertanya duluan kepada Abu Nawas. Maka dengan congkaknya, orang pertama pun bertanya kepada Abu Nawas. Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol? Abu Nawas pun tersenyum walaupun dibilang tolol. Lalu ia pun menjawab, itu sih gampang. Kalau begitu katakan di mana? Tempatnya di bawah telapak kaki saya, saudara, ujar Abu Nawas dengan senyuman sambil merapatkan kakinya dan sedikit membungkuk. Rupanya jawaban Abu Nawas itu membuat orang kedua tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras, bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Ukur saja sendiri, jawab Abu Nawas dengan enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun dan hanya bisa diam saja. Untuk itulah tiba giliran orang kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. Hai Abu Nawas, berapa banyak jumlah bintang di langit? Pertanyaan yang nyaris sama dan pasti bisa dijawab oleh Abu Nawas. Dan dengan mudahnya Abu Nawas pun menjawab, bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledai itu, kata Abu Nawas sambil menuding keledai yang sedang makan rumput.
Kalau Anda tidak percaya, hitung saja rambutnya yang ada di keledai itu. Nanti saudara akan tahu kebenarannya. Hai Abu Nawas, bagaimana bisa kami akan menghitung rambut keledai itu? Makanya, kalau kamu bisa menghitung bulu keledai itu, pasti jumlahnya akan sama dengan jumlahnya bintang. Kalau tidak percaya, hitung saja, jawab Abu Nawas dengan entengnya. Mendengar jawaban Abu Nawas, kedua orang itu pun akhirnya tutup mulut. Sekarang tampillah orang ketiga. Orang ini konon paling cerdas di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas. Dan dengan ketusnya, ia pun bertanya kepada Abu Nawas. Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan kepadaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu? Sebuah pertanyaan yang tidak kreatif dan nyaris mirip dengan pertama dan kedua. Ini tentu saja membuat Abu Nawas tertawa mengejek. Hahaha, aku tahu jumlahnya itu. Jumlah bulu yang ada di ekor keledai ini ada sama dengan rambut yang ada di janggut saudara. Jawab Abu Nawas dengan senyum-senyum. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Tanya orang ketiga penasaran. Itu mudah saja. Begini saudara. Saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledai. Kemudian saya akan mencabut sehelai rambut yang ada di janggut saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar. Namun kalau tidak berarti saya keliru, jawab Abu Nawas. Tentu saja orang ketiga itu dibuat mati kutu oleh Abu Nawas. Bisa dibayangkan sakitnya jika rambut di janggut itu dicabut satu persatu sejumlah bulu ekor keledai. Dan orang ketiga tak terima dengan cara menghitung demikian, hanya saja ia tak bisa berkutik. Para penonton pun menganggap Abu Nawaslah pemenangnya. Kisah Abu Nawas. Cara agar hutang cepat dibayar. Utang piutang memang hal yang biasa. Namun menjadi tidak biasa kalau ada orang yang susah membayar hutangnya. Apalagi kalau ada teman yang tidak mau bayar utang. Pasti bikin kesal saja. Tapi tenang saja, Abu Nawas punya cara agar utang itu cepat dibayar. Mau tahu caranya? Begini ceritanya. Saat Abu Nawas menagih utang dengan temannya yang tidak mau bayar. Rumah Abu Nawas konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit. Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya, ia ingin meminjam uang 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya. Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu, Abu Jahil? Kata Abu Nawas. Ayolah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjami aku selama sebulan saja Abu Nawas, pinta Abu Jahil. Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil. Namun karena terus mendesaknya, akhirnya Abu Nawas pun tidak bisa menolak. Tapi kamu hanya berjanji sebulan saja Abu Jahil, kata Abu Nawas mengingatkan. Ya, saya berjanji Abu Nawas. Bulan depan kebun saya akan panen. Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman ini kepadamu Abu Nawas, jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan, ternyata Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil memiliki hasil panen yang melimpah ruah. Payah Abu Jahil ini. Dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena membutuhkan uang, Abu Nawas pun terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. Hei Abu Jahil, bagaimana dengan janjimu yang dulu itu? Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan,
kata Abu Nawas. Abu Jahil pun menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. Jangan khawatir Abu Nawas, saya pasti akan membayar hutangku bulan depan, kata Abu Jahil. Abu Nawas pun sangat kecewa. Akhirnya, dia pun pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya ke rumah untuk berpesta. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas pun menjadi emosi. Kurang ajar Abu Jahil. Katanya dia kekurangan uang, tapi dia malah sering mengadakan pesta, gerutu Abu Nawas. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya karena 1000 alasan. Akhirnya Abu Nawas pun mendapat ide untuk mengerjai Abu Jahil. Keesokan harinya Abu Nawas pun pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas pun segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Mengapa kamu di sini, Abu Nawas? Aku sudah bilang kan, jika akan mengembalikan utangku itu bulan depan," kata Abu Jahil. "Jangan salah paham Abu Jahil. Aku di sini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu dengan orang pintar," jawab Abu Nawas. "Ada perlu apa emangnya Abu Nawas?" tanya Abu Jahil dengan penasaran. "Begini Abu Jahil, di desa seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita kaya. Aku ingin mencobanya di sana," jawab Abu Nawas. "Benarkah Abu Nawas itu?" "Oke Abu Nawas, aku ikut. Aku juga ingin kaya," kata Abu Jahil girang mendengar adanya tawaran dukun pesugihan itu. Singkat cerita, Abu Nawas dan Abu Jahil tiba di rumah dukun pesugihan tersebut. Setelah memanggil keduanya, dukun itu pun bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya tanpa bekerja. "Ah, itu mudah saja. Tapi syaratnya ada loh," kata sang dukun. "Apa syaratnya, dukun?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada yang dikorbankan. Tapi jangan khawatir, korbannya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dikorbankan. Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu," jawab sang dukun. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti," tanya Abu Nawas lagi. "Ya, misalnya siapapun yang berutang uang kepadamu, orang itu dapat digunakan sebagai korban, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Bagaimana jika orang itu tidak mau?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak perlu minta izin kepada orang tersebut. Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari dan tiba-tiba mati dengan mengerikan," kata dukun menjelaskan. "Aku mengerti. Oke, aku setuju," jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung gemetar. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritualnya. Setelah kembali dari rumah dukun tersebut, di tengah jalan Abu Nawas berkata kepada Abu Jahil, "Hei Abu Jahil, kamu tidak perlu mengembalikan hutangmu 100 dinar itu. Saya ikhlas Abu Jahil," ucap Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. "Jangan Abu Nawas, saya akan mengembalikan uangmu nanti. Tepatnya saat tiba di rumah nanti, aku akan segera kembalikan utangku Abu Nawas," ucap Abu Jahil dengan ketakutan. "Bukankah kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kehabisan uang Abu Jahil?" kuda Abu Nawas.
"Saya masih punya uang banyak, Abu Nawas. Mungkin aku membohongimu," kata Abu Jahil. Akhirnya, Abu Jahil pun segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga, sejumlah 100 dinar. Setelah diselidiki, terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil itu adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya, agar Abu Jahil segera melunasi hutang-hutangnya. Dan memang cerdas sekali akal Abu Nawas. Kisah Abu Nawas, debat tentang telur dan ayam. Melihat ayam betinanya bertelur, Baginda Raja pun tersenyum. Beliau memanggil pengawal agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapatkan imbalan yang amat menggiurkan. 1 pundi penuh uang emas. Tetapi bila tidak bisa menjawab, maka hukuman yang terjadi adalah masuk penjara. Banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara tersebut, terutama orang-orang yang miskin. Namun, mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka tak mengherankan bila pesertanya hanya 4 orang saja. Dan salah satu dari peserta tersebut adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu ada 2. Yang pertama adalah jawaban harus masuk akal. Yang kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja. Pada hari yang telah ditetapkan, para peserta pun sudah siap di depan panggung. Baginda Raja duduk di atas panggung. Beliau memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan tubuh gemetar. Baginda Raja pun bertanya, "Manakah yang lebih dahulu, telur ataukah ayam?" "Telur, Baginda Raja," jawab peserta pertama. "Apa alasannya?" tanya Baginda Raja. "Bila ayam lebih dahulu itu tidak mungkin karena ayam berasal dari telur, Baginda," kata peserta pertama menjelaskan. "Kalau begitu, siapa yang mengerami telur itu?" tanya Baginda Raja. Peserta pertama pun mendadak wajahnya pucat pasi berubah putih seperti kertas. Ia pun tak bisa menjawab. Tanpa ampun, ia pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian, giliran peserta kedua maju. Ia pun berkata, "Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu bersamaan." "Bagaimana bisa bersamaan?" tanya Baginda Raja. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin karena ayam berasal dari telur, Baginda. Dan bila telur lebih dahulu, itu juga tidak mungkin karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami," kata peserta kedua dengan mantap. "Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?" sanggah Baginda Raja memojokkan. Peserta kedua pun kebingungan dan tidak bisa menjawab. Dan akhirnya ia pun dijebloskan ke dalam penjara. Lalu giliran peserta ketiga, ia pun berkata, "Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur." "Sebutkan alasanmu," kata Baginda Raja. "Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina," kata peserta ketiga meyakinkan. "Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada?" kata Baginda memancing. "Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan,
Telurnya dierami sendiri, lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri. Ucap peserta ketiga berusaha untuk menjelaskan. Lalu bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya? Tanya Baginda Raja. Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda Raja. Lalu ia pun dimasukkan ke penjara. Kini tiba giliran Abu Nawas. Ia pun berkata, yang pasti adalah telur dulu baru ayam Baginda. Coba terangkan secara logis, kata Baginda Raja ingin tahu. Ayam bisa mengenal telur Baginda, sebaliknya telur tidak bisa mengenal ayam, kata Abu Nawas dengan singkat. Agak lama Baginda Raja merenung. Dan kali ini ia pun tidak menyanggah alasan Abu Nawas, karena alasan Abu Nawas memang masuk akal. Dan akhirnya Abu Nawas pun mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. Kisah Abu Nawas mencangkul dalam penjara. Karena dianggap hampir membunuh Baginda Raja, maka Abu Nawas pun mendapat celaka. Dengan kekuasaan yang penuh, maka Baginda Raja pun memerintahkan para prajurit-prajuritnya langsung menangkap dan menyeret Abu Nawas untuk dijebloskan ke dalam penjara. Waktu itu, Abu Nawas sedang bekerja di ladang karena musim tanam kentang akan tiba. Ketika para prajurit kerajaan tiba, ia pun sedang mencangkul di ladangnya. Dan tanpa alasan yang jelas, mereka langsung menyeret Abu Nawas sesuai dengan titah Baginda Raja. Abu Nawas pun tidak berkutik. Dan kini ia pun akhirnya mendekam di dalam penjara. Beberapa hari lagi kentang-kentang itu harus ditanam. Sedangkan istrinya tidak cukup kuat untuk melakukan pencangkulan. Abu Nawas tahu bahwa tetangga-tetangganya tidak akan bersedia membantu istrinya. Sebab mereka juga sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Tak ada yang bisa dilakukan di dalam penjara kecuali mencari jalan keluarnya. Seperti biasanya, Abu Nawas pun tidak bisa tidur dan tidak enak makan. Ia hanya makan sedikit. Sudah 2 hari ini ia meringkuk di dalam penjara. Wajahnya tampak murung. Hari ketiga, Abu Nawas memanggil seorang pengawal. Bisakah aku minta tolong kepadamu, wahai pengawal? Kata Abu Nawas kepada pengawal itu. Apa itu Abu Nawas? Kata pengawal itu tanpa bergairah. Aku hanya ingin pinjam pensil dan selembar kertas. Aku ingin menulis surat untuk istriku. Aku ingin menyampaikan sebuah rahasia penting yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja, kata Abu Nawas. Pengawal itu pun berpikir sejenak lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata pengawal itu pun menghadap Baginda Raja untuk melapor. Mendengar laporan dari pengawalnya, Baginda Raja pun segera menyediakan apa yang diminta oleh Abu Nawas. Dalam hatinya, Baginda Raja pun bergumam, mungkin kali ini aku bisa mengalahkan Abu Nawas. Lalu pengawal itu pun menyerahkan pensil dan selembar kertas kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun menulis surat yang berbunyi, wahai istriku, janganlah engkau sekali-kali menggali ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ. Dan tolong, jangan bercerita kepada siapapun istriku. Dan setelah menulis surat itu,
Akhirnya Abu Nawas pun menyerahkan surat itu agar diberikan kepada istrinya. Dan tentu saja surat itu pun dibaca oleh Baginda Raja sebelum diberikan kepada istri Abu Nawas. Setelah membaca surat itu, Baginda Raja pun merasa puas dan langsung memerintahkan beberapa pekerja istana untuk menggali ladang Abu Nawas. Dengan peralatan yang dibutuhkan, mereka pun berangkat dan langsung menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas pun merasa heran. Mungkinkah suaminya minta tolong pada mereka? Pertanyaan itu pun tidak terjawab karena mereka kembali ke istana tanpa pamit. Dan mereka pun hanya menyerahkan surat Abu Nawas kepadanya. 5 hari kemudian, Abu Nawas menerima surat dari istrinya. Surat itu berbunyi, "Mungkin suratmu dibaca sebelum diserahkan kepadaku, karena beberapa pekerja istana datang ke sini 2 hari yang lalu. Mereka pun menggali seluruh ladang kita. Lalu apa yang harus kukerjakan sekarang?" Rupanya istri Abu Nawas belum mengerti muslihat suaminya. Tetapi dengan bijaksana, Abu Nawas pun membalasnya. "Sekarang, engkau bisa menanam kentang di ladang kita tanpa harus menggali, wahai istriku." Dan kali ini pun, Baginda Raja tidak bersedia membaca surat Abu Nawas lagi. Baginda Raja pun makin mengakui kecerdasan akal Abu Nawas. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas masih bisa melakukan pencangkulan ladangnya. Abu Nawas menduduki singgasana raja. Kecerdikan akal dan pikiran Abu Nawas sudah tersebar di seluruh penjuru kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid. Bahkan raja sendiri pun mengakui kehebatan Abu Nawas, sehingga mengajaknya tinggal di dalam istana. Raja Harun ar-Rasyid pun telah memberikan kebebasan kepada Abu Nawas untuk keluar masuk istana tanpa prosedur yang terbelit-belit. Dengan kehadiran Abu Nawas di istana, maka Baginda Raja pun dapat setiap saat meminta pertimbangan pendapat kepada Abu Nawas dalam setiap keputusannya sebagai penasihat kerajaan. Namun tampaknya kali ini Abu Nawas mulai bosan tinggal di dalam istana. Ia tidak terbiasa dengan hidup berfoya-foya, meskipun semua yang diinginkan selalu tersedia. Abu Nawas pun memilih ingin tinggal di luar istana. Ia rindu sekali ingin menggarap sawah dan merawat hewan-hewan ternaknya. Dari sinilah kemudian muncul dalam pikiran Abu Nawas untuk keluar dari istana. Diputarlah otaknya untuk mencari alasan agar ia bisa keluar dari istana. Setelah semalaman ia berpikir, lalu Abu Nawas pun menemukan cara yang jitu untuk keluar dari lingkaran istana. Pada keesokan harinya, ia sengaja bangun pagi-pagi sekali. Kemudian ia pun pergi ke ruang utama istana. Dan saat itu, suasana masih sangat sepi. Hanya terdapat beberapa pengawal. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun masih terbaring di tempat tidurnya. Pada saat itulah, Abu Nawas pun mendekati singgasana Paduka Raja dan mendudukinya. Tak hanya itu, Abu Nawas juga mengangkat kaki dan menyilangkan salah satu kakinya seolah-olah dialah yang menjadi rajanya. Melihat kejadian itu, beberapa pengawal kerajaan pun akhirnya terpaksa menangkap Abu Nawas. Mereka menilai bahwa siapapun tidak berhak duduk di singgasana raja, kecuali raja sendiri. Barang siapa yang menempati tahta Baginda Raja, termasuk dalam kejahatan yang besar dan hukuman mati akan diberikan.
Para pengawal yang menangkap Abu Nawas kemudian menyeretnya turun dari tahta dan memukulinya. Mendengar teriakan Abu Nawas yang kesakitan, Paduka Raja pun akhirnya terbangun dan menghampirinya. "Wahai pengawal, apa yang kalian lakukan ini?" tanya Baginda Raja. "Ampun Baginda Raja, Abu Nawas telah lancang duduk di singgasana Paduka. Kami terpaksa menyeret dan memukulinya," jawab salah seorang pengawal. Sesaat setelah itu, Abu Nawas tiba-tiba saja menangis. Tangisannya sengaja dibuat sangat kencang sekali sehingga banyak menyita perhatian penduduk istana lainnya. "Benarkah Abu Nawas apa yang dikatakan pengawal itu?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka," jawab Abu Nawas. Dan Raja pun mendengar jawaban Abu Nawas pun terkejut. Jika sesuai peraturan yang ada, Abu Nawas akan dikenai hukuman mati. Namun, Baginda Raja tak sampai hati untuk melaksanakannya, mengingat begitu banyak jasa yang diberikan Abu Nawas kepada kerajaan. "Sudah Abu Nawas, tak usah menangis, jangan khawatir, aku tidak akan menghukummu. Cepat hapus air matamu," ucap Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, bukan pukulan mereka yang membuat aku menangis. Aku menangis karena kasihan terhadap Paduka Raja," kata Abu Nawas yang membuat Raja pun tercengang oleh ucapan Abu Nawas. "Engkau mengasihaniku Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun menjawab, "Wahai Baginda Raja, aku cuma duduk di tahtamu sekali, tapi mereka telah memukuliku dengan begitu kerasnya. Apalagi Paduka Raja yang telah menduduki tahta itu selama berpuluh-puluh tahun. Seperti apa yang akan Paduka terima nantinya? Aku menangis karena memikirkan nasib Paduka yang malang," jawab Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas itu membuat Raja tak bisa berbuat apa-apa. Ia tak menyangka Abu Nawas menjual harga dirinya di depan banyak pengawalnya. Oleh karena itu, Baginda Raja pun menghukum Abu Nawas untuk dikeluarkan dari istananya. "Baiklah, jika demikian, mulai detik ini kamu harus keluar dari istanaku Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan sedikit geram. "Terima kasih Paduka yang mulia, memang itu yang saya kehendaki," balas Abu Nawas sambil menyalami Baginda Raja untuk kemudian pamit keluar dari istana.